Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hanifah Satriani dengan NIM 122111353 STIE Bank BPD Jateng. Di sini saya akan menyelesaikan latihan soal regresi berganda. Soal yang pertama yaitu berikut ini adalah data penelitian pengaruh tingkat sadar lingkungan. Ini X1, diinisialkan saja X1, dan tingkat religiusitas diinisialkan X2 terhadap tingkat kesehatan masyarakat Y di Kelurahan Pucang Tama. Analisis data berikut dengan analisis regresi linear berganda dengan SPSS. Langsung saja kita masuk ke SPSS, kemudian variable view. Nah, ini sudah untuk variable view-nya. Kemudian kita masuk ke data view. Kita isikan. Jika data sudah dimasukkan, langsung kita analisis. Kita pilih yang regression, kemudian linear. Kita tunggu. Lalu kita masukkan Y ke dependent, kemudian X1 dan X2 ke independent. Seperti ini. Kemudian kita pilih statistik. Ini kita pilih semuanya. Centang saja, kemudian continue. Lalu kita pilih plots. Kita pilih histogram, continue. Lalu kita pilih option. Ini entry-nya 0,05, artinya alpha 5% dengan removal 0,10. Kemudian kita untuk missing values-nya exclude list switch, kemudian continue. Lalu kita klik OK. Di sini dapat disimpulkan bahwa untuk deskriptif statistiknya nilainya 13, kemudian untuk variabel Y rata-rata 75,08, untuk standar deviation 5,993. Kemudian untuk variabel X1 rata-rata 49,62, standar deviasinya 4,942. Untuk variabel X2 rata-rata 59,62, standar deviasinya 4,942. Kemudian untuk tabel korelasinya diperoleh nilai korelasi sebesar 0,989. Ini antara Y dengan X1. Artinya hubungan Y dan X1 bersifat kuat. Dan diperoleh nilai korelasi 0,989. Ini antara Y dengan X2. Artinya Y dan X2 ini memiliki hubungan yang kuat. Kemudian di model summary ini ada nilai R atau nilai korelasi yaitu sebesar 0,989. Ini artinya hubungan antara variabelnya yaitu kuat. Kemudian untuk R² atau kuadrat korelasinya sebesar 0,978. Ini dapat disimpulkan bahwa variabel X1 dan variabel X2 dapat mendapatkan Y sebesar 97,8%. Kemudian untuk standar errornya diperoleh 0,936. Ini artinya model ini baik digunakan karena standar error masih lebih kecil daripada standar variabel. Kemudian untuk penyusunan garis regresinya dapat kita gunakan model yang B ini ya teman-teman, yang unstandardized coefficient diperoleh konstan sebesar 3,6601, kemudian X2 diperoleh 1,199, sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan garis regresi yaitu Y sama dengan 3,601 ditambah 1,199 dikali X2. Kemudian untuk histogramnya dapat dilihat pada layar. Tampilannya seperti ini ya teman-teman.
Lanjut soal 2. Seorang peneliti ingin menentukan hubungan antara tinggi badan atau disebut variabel X1, berat badan variabel X2, dan usia variabel X3 terhadap tingkat kebugaran Y seseorang. Dia mengumpulkan data dari 5 responden dan menerapkan analisis regresi berganda pada data tersebut. Berikut adalah data yang diperoleh. Ini ya teman-teman datanya. Kemudian untuk dalam analisis regresi berganda ini, tinggi badan, berat badan, dan usia digunakan sebagai variabel independen atau prediktor, sedangkan tingkat kebugaran merupakan variabel dependen. Berdasarkan data di atas, buatlah model regresi berganda yang memprediksi tingkat kebugaran berdasarkan tinggi badan, berat badan, dan usia. Dalam model regresi berganda, tingkat kebugaran dapat dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 tambah beta 3 X3 ditambah standar error. Lalu untuk tugas Anda adalah untuk menentukan koefisien regresi berdasarkan data yang diberikan. Anda dapat menggunakan metode analisis regresi berganda seperti metode least squares untuk menemukan koefisiensi. Anda dicatat bahwa jawaban sesuai dengan data yang diberikan, karena dalam contoh ini hanya diberikan data kecil untuk kejelasan. Langsung saja kita ke SPSS. Kemudian untuk variable view-nya seperti ini ya teman-teman. Lanjut kita ke data view untuk memasukkan data. Kita ganti dulu. Kemudian kita input datanya. Ini sudah sesuai data pada soal. Kemudian kita analisis, regression, kita pilih linear. Lalu kita masukkan. Kemudian untuk Y kita masukkan ke dependent. Lalu untuk blok 1 of 1 ini independen ya teman-teman. Ini X1, X2, kemudian X3 kita masukkan. Kemudian untuk statistiknya kita pilih semua. Udah, lalu continue. Dan pilih plots. Ini juga histogram, sudah continue. Kemudian option ini entry-nya 0,05 atau alpha 5%, kemudian removalnya 0,10, continue. Lalu klik OK ya teman-teman. Nah, di sini sudah ditampilkan data deskriptif statistik. Di sini nilainya 5, kemudian untuk variabel Y rata-rata 74, standar deviasinya 4,950, untuk X1 rata-rata 169, standar deviation 9,618, untuk X2 rata-rata 63,60, untuk standar deviation 6,107, kemudian untuk X3 rata-ratanya 30, untuk standar deviasinya 3,808. Kemudian untuk correlation antara X1 dan Y diperoleh 0,972. Ini artinya bahwa hubungan antara X1 dan Y bersifat kuat. Dan untuk nilai korelasi X2 dan Y diperoleh 0,984. Ini artinya hubungan antara X2 dan Y bersifat kuat. Dan untuk nilai korelasi X3 dan Y diperoleh 0,902. Ini artinya hubungan antara X3 dan Y bersifat kuat. Kemudian di tabel model summary ini diperoleh nilai R atau nilai korelasi sebesar 0,999, artinya hubungan antara variabel bersifat kuat. Kemudian untuk R-square atau nilai kuadrat korelasi ini sebesar 0,998. Ini berarti variabel X1, X2, dan X3 mendapatkan Y sebesar 99,8%. Kemudian untuk standar errornya diperoleh angka 0,447. Ini artinya model regresi ini baik digunakan karena nilai standar errornya lebih kecil daripada nilai variabelnya. Lalu untuk penyusunan garis regresi ini menggunakan nilai koefisien yaitu atau kolom B unstandardized coefficient. Ini didapatkan konstan 16,879, X1 0,106, X2 0,427, dan X3 0,403. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan garis regresi ini yaitu Y sama dengan 16,879 ditambah 0,106
dikali X1 ditambah 0,427 dikali X2 dan ditambah 0,403 dikali X3. Kemudian untuk histogramnya dapat dilihat pada layar ya teman-teman. Tampilannya seperti ini. Demikian penyelesaian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.